Dasar ketiga yang akan kita bahas dari kitab Wahyu tentunya. Ada 7 materai di kitab Wahyu yang menggambarkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Yang dimaksud di masa depan di sini adalah sejak kitab Wahyu itu ditulis. Jadi bukan sejak hari ini sampai ke depan, bukan. Sejak kitab Wahyu itu ditulis sampai hari ini dan sampai ke depan lagi. Itu dimaksud masa depan. Jadi terjadinya sejak kitab Wahyu ditulis sampai nanti akhir zaman, ya, sampai di ujung sekali. 7 materai di kitab Wahyu. Kita baca dulu Wahyu 5 ayat 1 sampai 5. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab. Gulungan kitab, ya, yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 materai. Materai di sini dalam teks asli Alkitab dipakai istilah spragis. Spragis itu bahasa Yunani. Artinya adalah segel. Jadi rupanya ada gulungan kitab disegel. Ya. Ayat kedua. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Ayat 3. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Gak ada siapapun. Ayat keempat. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Sedih. Ayat kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. Singa dari suku Yehuda telah menang dari tunas Daud. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menang, maka ia dapat membuka gulungan kitab itu. Dan membuka ke-7 materainya tentunya. Segelnya dibuka satu persatu. Materai di sini melambangkan perjalanan sejarah dunia. Jadi kan kitab Wahyu ini ditulis di abad pertama, di mana Rasul Yohanes sudah tua, seluruh teman-temannya sudah menjadi martir, sudah mati, Paulus sudah dipancung, Petrus sudah disalib terbalik, sebagian pergi ke Arab ditombak di sana mati, sebagian ada yang diseret pakai kuda sampai mati, sebagian lagi ke India mati juga ditombak, dianiaya habis-habisan, semua mati. Tinggal Yohanes, Rasul Yohanes digoreng, tapi tidak mati, lalu dibuang ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos, Rasul Yohanes melihat penglihatan dari Tuhan. Dia tentu kesepian, ya, sudah tua loh. Umurnya 90 minimal. Dalam keadaan sudah tua lemah, dia melihat penglihatan. Itulah yang ditulis oleh di kitab Wahyu. Ini sebenarnya kitab Wahyu ini surat Yohanes tentang apa yang dia lihat kepada 7 jemaat saat itu, zaman itu. Jadi ini sebenarnya surat Yohanes kepada 7 jemaat. Nah, kembali ke gulungan kitab ini, ada 7 segel, 7 materai. Yang bisa membuka 7 materai ini, anak domba Allah, tunas Daud, singa dari suku Yehuda. Tuhan Yesus sudah menang di kayu salib. Maka segala kuasa, baik itu di bumi, di langit, di surga, ada di bawah tangan Tuhan Yesus. Ia bisa buka ini. Arti daripada materai ini adalah perjalanan sejarah dunia. Artinya Tuhan yang melegalisir
terjadinya segala sesuatu ke depan. Kenapa? Karena segala sesuatu ini harus terjadi sebelum zaman baru. Sebelum zaman baru. Yang ini kesudahan zaman yang sekarang ini harus terjadi nih, 7 materai ini. Barulah zaman baru. Barulah ada di langit baru, bumi baru. Itu. Jelas ya? Nah, 7 materai ini apa itu? Kita yang akan bahas satu persatu ini. Sebelum itu, kita baca dulu Lukas 12 ayat 49 sampai 51. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah ku harapkan api itu telah menyala. Ayat berikutnya. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Padahal waktu ini ditulis, Tuhan Yesus sudah dibaptis. Ini pasti baptisan yang lain. Baptisan api. Maksudnya penderitaan. Aku harus menderita. Ayat ke-51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Mulai sekarang akan terjadi pertentangan. Bahkan di satu rumah, kita bisa ditentang. Bisa. Tuhan sudah berkata dari awal tuh, akan terjadi pemisahan, pertentangan di rumahmu. Yang ideal adalah seisi rumah selamat. Amin. Itulah sebabnya ada firman kalau satu orang bertobat, seisi rumah bisa diselamatkan. Tidak otomatis. Makanya kita nggak boleh jadi sandungan dimanapun kita berada. Supaya orang lain mau mendengar kalau kita ngomong. Supaya orang lain bisa lihat ini loh contohnya. Kalau anak Tuhan tuh begini nih. Aku mau seperti dia. Nah, mestinya begitu. Ya. Baptisan yang sama akan kita alami. Markus 10 ayat 39. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ayat berikutnya. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Artinya, kalau orang mengaku Kristen, dia harus seperti Kristus. Dia harus dibaptis dengan baptisan yang sama. Cawan yang sama. Apa itu? Penderitaan. Penderitaannya berbeda. Ada yang fisik, ada yang mental, ada yang fisik dan mental, tapi intinya tetap penderitaan. Kamu akan dianiaya karena aku, karena kebenaran. Kalau dulu di zaman Roma, kalau orang Kristen langsung ditangkap, diumpankan kepada singa lapar, mati. Tapi kalau kita ke gereja, aman-aman saja. Oke, lanjutkan. Kuda-kuda yang akan nanti kelihatan, ketika materai dibuka, akan ada kuda yang lepas. Bapak Ibu berpikir begini ya, ada gulungan kitab, dibuka segelnya lalu kuda beneran keluar gitu. Bukan begitu maksudnya ya. Ini kan penglihatan. Jadi ini penglihatan ini. Setiap materai yang dibuka, akan ada kuda dengan warna tertentu yang lepas. Dan itu artinya ada pergolakan tertentu di dunia ini. Akan ada pergerakan-pergerakan tertentu. Akan terjadi sejarah-sejarah tertentu. Itu maksudnya. Ya. Kita buka dengan Wahyu 6, mulai dengan ayat yang pertama. Maka aku melihat anak domba itu
membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Jadi ini meterai pertama dari ketujuh meterai ya. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Ayat kedua. Dan aku melihat, ini penglihatan ya, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini menurut kitab Wahyu. Tadi Daniel. Masih ingat? Menurut mimpinya Nebukadnezar, kita ada di bagian mana? Paling akhir. Tinggal menunggu. Sekarang Wahyu. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Di situ ada apa? Kuda putih. Warna putih. Lambang apa? Pernah nggak putih lambang kejahatan? Tidak pernah. Jadi kalau ada mengartikan kuda putih itu antikris, salah. Karena putih tidak pernah dipakai untuk kejahatan. Putih ini pasti suci artinya. Bersih, benar. Ya. Kalau kita baca, orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Panah di sini sebenarnya bukan panah. Teks aslinya, oh ya warna putih dulu ya. Putih ini suci. Pasti, betul ya. Kemudian apa tadi? Panah. Dalam teks aslinya tokson. Tokson di sini sebenarnya bukan panah, tapi anak busur. Busur tanpa anak panah. Jadi maksudnya busurnya itu loh, tanpa anak panah. Apa artinya tanpa anak panah? Tanpa kekerasan. Sebab kalau ada anak panahnya siap diluncurkan kan? Tanpa perang maksudnya. Ya, tokson. Dan dia dimahkotai bukan? Dikaruniakan sebuah mahkota. Mahkota di sini Stefanos. Mahkota. Mahkota apa itu? Mahkota kemenangan. Stefanos, mahkota kemenangan. Jadi ada kuda putih, lambang putih itu suci, bawa busur, dia nggak ada kekerasan, dan dia menang. Stefanos menang. Apa artinya? Ini artinya adalah kemenangan orang-orang percaya, kemenangan Injil, tanpa peperangan. Ini artinya itu. Kemenangan Injil tanpa peperangan. Kapan itu terjadinya? Kalau pakai gambar lebih jelas. Ini tahun 30. Ini tahun 380. Ya. Orang Kristen dari awal disiksa habis-habisan oleh Roma. Nggak bisa melawan, kalah. Orang Kristen di abad mula-mula punya dua aniaya. Satu aniaya dari orang Yahudi. Karena orang Israel melihat ini sesat nih. Wah, diserang kiri kanan. Sama Roma dianiaya habis. Jadi nggak ada yang bela. Tapi di tahun 380 Masehi, Kaisar Roma bertobat. Tanpa perang loh. Tanpa perang. Roma. Siapa?
namanya Theodosius Agung. Bertobat dan Kristen dijadikan agama negara. Tiba-tiba seluruh negara jadi Kristen. Kemenangan tanpa peperangan, tanpa kekerasan. Ini agak aneh juga ya, bisa menang ya. Menangnya nggak ada peperangan, nggak ada apa-apa. Bapak Ibu mesti jeli melihat angka itu. 30 ke 380. Berapa tahun itu? 350. Kalau Bapak Ibu jeli melihat aniaya itu 3,5, bukan tahun Bu, masa. 3,5 masa itu bisa setengah abad. Nangkap maksudnya ya. Hati-hati. Kita yang teliti. Oke, ini adalah kuda putih. Berikutnya ayat 3 dan 4. Kita lanjutkan. Ini kan berurutan nih. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Ayat 4. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Materai kedua. Ini materai pertama ya. Ini materai pertama nih. Materai kedua. Materai kedua lanjutannya. Wahyu 6 ayat 3 dan 4. Di sini ada kuda merah padam. Dalam teks aslinya puros. Puros itu merah darah. Puros, merah darah, api. Itu kudanya seperti itu. Kalau kita perhatikan ciri-cirinya, itu bisa berarti peperangan. Ada darah, peperangan, atau krisis. Berbagai macam krisis bisa juga. Berbagai macam krisis bisa juga. Krisis apa misalnya? Krisis keamanan, politik, macam-macam. Macam-macam. Sesudah Roma kaisarnya bertobat, dilanjutkan dengan krisis berbagai macam. Krisis ini terus berlangsung. Hari ini masih krisis nggak? Masih. Krisis ini berlangsung sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Namanya parousia. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu namanya parousia. Ya. Kalau kita perhatikan dunia hari ini konstelasinya, Israel dari dulu dikepung oleh Arab. Kecil loh Israel itu negaranya. Dikepung oleh Arab, pernah damai nggak? Nggak pernah. Terus terjadi pergolakan sampai hari ini. Betul ya? Dan krisis dunia biasanya berasal dari situ. Biasanya. Ditambah lagi sekarang Korea. Korea Utara Selatan. Waduh, Korea Utara keras loh mainnya. Bahaya loh. Zaman dulu kalau nuklir di bom atom Hiroshima, sekarang nuklir itu berapa kali lipat kemampuannya. Artinya kalau terjadi perang, nggak ada yang menang. Siapapun yang memulai nuklir meledak, habis dunia ini. Krisis terus nih. Belum krisis-krisis yang lain ya. Akan terus terjadi sampai kedatangan Tuhan. Berikutnya, ayat berikutnya, materai ketiga. Materai ketiga. Kalau Bapak Ibu lihat kuda-kuda ini, sebelum kita bahas materai ketiga ya, itu di Zakaria
Zakaria 1 sampai 8 sampai 11, itu juga ada kuda-kuda. Ini nggak kebetulan loh. Ini menyamping sebentar ya. Di kitab Zakaria 1 dari 8 sampai 11, nanti dibaca di rumah aja. Di situ juga ada kuda-kuda yang berwarna-warni. Juga keliling dunia, lepas keliling dunia. Tapi kembali lagi. Nggak jadi. Nah, kalau yang kitab Wahyu ini, kuda lepas dan tidak kembali lagi. Nggak kembali lagi ya kudanya. Jadi terjadi terus. Sudah bablas. Yang dulu belum waktunya. Ya. Oke, kita dengan ayat 5 sampai 7. Ini materai ketiga. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Jadi kuda hitam, orang yang menungganginya membawa timbangan di tangannya. Ayat ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar." Harga secupak gandum satu dinar. Dan 3 cupak jelai harganya sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Materai ketiga. Wahyu berapa tadi? Wahyu 6, 5 sampai 6. 5 sampai 6. Di situ ada kuda hitam. Hitam. Hitam ini sebenarnya hitam kumal, bukan hitam bagus. Hitam ini hitam kumal. Hipomelas aslinya. Dia membawa timbangan. Timbangan di sini timbangan apa ya, Pak? Jangan berpikir ini timbangan badan loh. Gede atau timbangan beras gitu. Bukan. Teks aslinya sugos. Ini timbangan itu loh yang kecil itu loh. Timbangan untuk barang-barang berharga, kecil dia. Timbangan emas. Timbangan atau kuk, sugos. Apa artinya? Artinya perdagangan. Dagang, manusia dagang. Dagang barang-barang yang bernilai. Hal itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan sih dalam Lukas 17 ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka menanam dan membeli dan menjual. Perdagangan juga. Sudah dikatakan. Filosofi hidup manusia akan mati. Akhir zaman. Akan konsumeristik. Ini perdagangan. Konsumerisme. Hedonisme. Manusia sedang mau memuaskan dirinya sendiri. KKN. Di mana-mana. Nah, ada istilah tadi secupak gandum seharga sedinar. Bapak Ibu mungkin nggak mengerti. Kenapa? Karena 1 dinar itu seberapa sih Pak? Gitu ya. Nggak ada padanannya ya. Tapi begini, di zaman itu 1 dinar itu bisa membeli 8 cupak gandum. 8 cupak gandum. Hari itu. Artinya harga 8 cupak gandum itu 1 dinar. Lah ini ayat ini kok ngomong secupak gandum 1 dinar.
Artinya harganya melonjak 8 kali. Apa itu? Krisis ekonomi. Inflasi gilaan. Kalau kita perhatikan harga-harga kan naiknya luar biasa. Bukan zaman sekarang aja loh, itu dari zaman dulu itu. Itu dari zaman dulu. Di zaman itu 1 dinar itu upah orang bekerja 1 hari. Jadi 1 hari bekerja bisa membeli 8 cupak gandum. Tapi karena inflasi, sehari kerja cuma 1 cupak gandum. Jadi itu artinya krisis ekonomi. Jelas sekali, nggak bisa diartikan yang lain. Harga gandum melonjak, harga jelai melonjak. Ini krisis ekonomi. Anggur dan minyak tidak dirusakkan. Artinya tidak rusak. Barang-barang berharga tidak rusak. Artinya akan ada banyak orang kaya tetap kaya. Makanya yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Kalau krisis itu selalu begitu. Segala sesuatu kacau. Dunia sengaja materainya dibuka. Berbagai hal yang tidak enak terjadi. Tuhan Yesus loh yang buka. Yesus loh yang mengizinkan semuanya ini terjadi. Sebab Tuhan berkata begini, semuanya ini memang harus terjadi sebelum zaman baru. Di dunia ini memang sengaja diciptakan, bukan diciptakan, sengaja diizinkan hal-hal seperti ini. Kenapa? Supaya orang-orang ini tahu bahwa dunia bukan rumah kita. Amin. Jangan betah di dunia. Tujuan bukan dunia ini. Tujuan kita itu dunia yang baru. Langit yang baru, bumi yang baru. Langit yang baru, bumi yang baru. New heaven and earth. Harus mengerti Bapak Ibu. Sebab ada orang yang ditanya, Pak mau ke surga Pak? Mau sih, tapi nanti aja ya. Loh kok nanti aja? Dia nggak tertarik ke surga sebenarnya. Kenapa? Ada orang-orang tertentu yang memiliki gambaran tentang surga, itu salah. Makanya nggak tertarik. Dalam benak mereka, surga itu di mana orang pakai baju putih-putih, seragam, terus menyanyi selamanya. Paduan suara selama-lamanya, Bu. Jadi orang malas gue. Kenapa? Suaraku udah gak bagus lagi. Disuruh nyanyi, waduh. Makanya perlu dibahas langit baru, bumi baru. Supaya orang, aku mau ke sana. Gitu. Ya. Tuhan datang, gak takut? Wah, begitu. Jangan kusak-kusuk sana sih. Tuhan mau datang nih gimana nih? Waduh, aneh itu. Oke, tadi kita sampai ke materi ketiga ya. Sekarang materi keempat. Ayat berikutnya. 7 dan 8. Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka materi yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Ayat berikutnya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut. Namanya aja Maut. Kebangetan ya. Dan kerajaan maut mengikutinya. Hades mengikutinya. Mengerikan ya. Kuda hijau kuning yang menunggangi namanya Maut. Kerajaan maut mengikuti dia. Waduh. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. Untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dikasih kuasa menyeret 1/4 bumi kira-kira. Dan kalau kita teliti, kira-kira segitu kekuatannya. Ya enggak tepat 1/4, dihitung begitu ya enggak. Tapi kira-kira segitu, 1/4. Kalau Bapak Ibu ngerti yang saya maksud, pasti tahu maksudnya. Yang keempat, kuda hijau kuning.
Materai keempat dibuka. Kuda hijau kuning. Lepas. Ini Wahyu 6, 7 sampai 8. Kuda hijau, bukan hijau kuning sebenarnya. Hijau pucat. Bukan hijau beneran, hijau pucat. Kekuning-kuningan. Bahasa aslinya kloros. Kloros. Yang menungganginya bernama maut. Maut ini dalam teks aslinya Thanatos. Thanatos. Mematikan. Mematikan dalam hal apa? Dua-duanya. Baik secara fisik maupun binasa. Binasa kekal. Siapa yang ikut dia? Pasti binasa kekal. Pasti. Hades mengikutinya. Kau ikut dia ya kau dicemplungin ke Hades. Wong yang menungganginya aja namanya maut. Namanya Thanatos. Yang mematikan secara fisik maupun secara roh. Mati total kalau ikut dia. Thanatos. Kematian kedua ini. Ini kematian pertama. Bapak Ibu kalau mendengar kematian pertama, itu artinya kematian ini nanti. Kematian tubuh kita. Tapi kalau kematian kedua, di lautan api. Itu kematian kedua. Nah, kuda yang satu ini menyebabkan dua-duanya. Yang pertama jelas mati. Pembunuhan bisa mati. Yang kedua, ikut dia, binasa di api kekal. Pedang di sini. Dia bawa pedang kan? Pedang di sini, teks aslinya rompaya. Beda dengan yang Tuhan Yesus membawa pedang itu. Itu makairan. Kalau rompaya itu pedang yang seperti pedang Timur Tengah yang begini. Bentuknya, yang melengkung. Rompaya. Ini artinya menyebar teror. Dia menyebar teror. Pakai penyakit sampar, pakai ini, pakai itu. Dengan segala cara. Dia menyebar teror. Diberi kuasa membunuh 1/4 penduduk bumi. Itulah antikris. Orang yang anti terhadap Kristus. Ada di masa lalu, hari ini pun ada, sampai Tuhan Yesus dah datang kembali, ada terus mereka. Itulah antikris. Itulah yang disebut bilangan manusianya 666 itu. 666. Ya. Siapa dia? Dipikir sendiri. Orang yang melawan Kristus, ya itulah antikris. Kan gampang kan? Sesuai definisinya aja. Dulu Nero dibilang antikris. Betul juga. Karena dia anti terhadap Kristus. Dia bunuhin orang-orang Kristen. Jadi pokoknya kalau ada orang yang anti gitu terhadap Kristen, dia antikris yang dimaksud. Jelas ya? Materai kelima. Lanjutannya, Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Ini kalau dibaca, penganiayaan. Ini tentang penganiayaan. Penganiayaan, nanti dibaca di rumah aja ya. Aniaya ini terjadi dari sekarang sampai nanti. Akhir zaman, di akhir Tuhan Yesus datang kembali. Inilah alat pemurnian Tuhan, penampian. Kita semua ditampi. Makanya kita dimusuhin, dianiaya.
Aniaya tidak harus fisik kan, mental, di macam-macam bentuk aniaya. Karena ikut Kristus kita dianiaya. Bisa. Inilah aniaya yang dimaksud materai kelima. Materai keenam, ayat 12 sampai seterusnya. Wahyu 6 ayat 12 sampai seterusnya. Goncangan alam. Akan terjadi goncangan alam. Bukannya itu sudah terjadi dari dulu, Pak? Iya memang. Sampai hari ini, sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang. Cuman kalau diperhatikan, frekuensi bencana alam, itu makin lama frekuensinya makin naik loh. Kalau ilmuwan tahu. Jadi gini, kalau dulu terjadinya gempa misalnya, nanti berapa lama gempa lagi, berapa lama gempa lagi gitu. Tapi kalau sekarang gempa makin gitu, frekuensinya bertambah. Ada suatu arah makin parah. Semuanya menuju ke sana, Pak. Air laut kalau kita lihat makin bersih atau makin kotor? Makin kotor. Udara kita makin bersih atau makin kotor? Semuanya menuju menurun kualitasnya. Bumi tidak akan dipulihkan. Bumi akan berakhir dengan lautan api. Banyak orang mengira bumi akan dipulihkan. Materai berikutnya, materai terakhir. Wahyu 8, ayat 1 dan seterusnya. Materai terakhir ceritanya panjang sekali. Intinya adalah begini, ini materai terakhir kan? Kita sudah ada di materai keberapa? Terakhir. Jadi, baik kitab Daniel maupun kitab Wahyu, kita sudah ada di akhir. Jadi beda kalau di zamannya para rasul berkata, waktunya sudah dekat. Beda, itu belum. Karena materai belum dibuka kan? Belum. Tapi kalau hari ini, kita ngomong waktunya sudah dekat, ini benar-benar sudah sangat dekat. Jangan main-main. Kita mesti mempersiapkan diri dengan baik. Jangan pernah main-main. Makanya, kalau orang hari ini getol benar dengan topik akhir zaman, kapan sih Tuhan? Ini itu. Sebenarnya kita nggak perlu hitung-hitungan kapan. Alkitab sudah jelas ngomongnya. Tidak tahu. Nggak usah dihitung mulai hari ini. Kalau ada seminar yang mau ngitung-hitung, udah nggak usah datang. Buang waktu itu. Nggak tahu. Tanda-tandanya belajar. Tanda-tandanya semuanya sudah terjadi. Kecuali yang terakhir. Udah jelas kan? Nggak perlu takut. Kenapa? Ketika Tuhan datang, apa yang terjadi? Banjir Pak, lalu kita tenggelam mati. Bukan. Api Pak, kita gosong semua. Bukan. Ketika Tuhan Yesus datang, kita diangkat ke langit baru, bumi baru. Amin. Apanya yang ditakutkan? Waduh kalau gitu, anak kecil gimana Pak? Lah, mau anak kecil, mau bayi, mau apa, dibawa sama Tuhan. Asal kita hidup di dalamnya. Amin ya. Yang penting adalah apa yang harus kita lakukan. Dampaknya apa? Kalau kita belajar sesuatu, yang penting itu jadi dampak apa bagi kita. Itu yang penting. Bukan, hebat, ini, itu. Enggak penting itu, sensasi-sensasi itu. Yang penting adalah jadi apa yang harus kulakukan Tuhan. Itu yang penting. Jadi kalau kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak bisa dihitung waktunya, tapi tanda-tandanya ada. Tanda-tandanya kita sudah tahu bahwa kita ada di paling akhir, segera ditutup oleh kedatangan Tuhan.
Jadi kita nggak usah bingung dengan semua tafsir yang tadi berbagai macam. Yang jelas ada prinsip-prinsip yang nggak bisa ditawar. Nah inilah yang Bapak Ibu mesti catat baik-baik mulai sekarang. Ini yang saya mau bagikan. Bapak Ibu boleh punya tafsir apapun yang tadi itu, tapi yang ini nggak boleh, karena ayat ini begitu pasti, bukan tafsir lagi. Dicatat ya. Poin yang pertama. Ini nggak boleh lewat nih. Ini penting sekali. Kita sudah tidak bicara kapan lagi. Fakta apa yang kita dapatkan? Poin yang pertama. Adanya kematian, ini udah pasti. Kematian yang pertama. Semua kita pasti mati. Ini fakta. Terserah tafsirnya seperti apa. Tapi semua orang pasti mati. Ibrani 9 ayat 27. Nggak boleh ditawar. Kecuali ketika Tuhan Yesus datang, orang itu masih hidup. Nah itu nggak sempat mati. Ya. Itu di 1 Tesalonika 4 ayat 17. Ini yang hidup ketika kedatangan Tuhan. Jadi ada kematian. Kematian hanya satu kali lalu dihakimi, kata Alkitab. Jangan dirubah-rubah ya ayat Alkitab ya. Setiap orang mati satu kali, tidak ada reinkarnasi. Mati satu kali lalu dihakimi. Siapapun kita pasti mati. Jadi kalau hari ini kita menekankan mujizat dan sebagainya, tetap mati bro. Tetap mati. Ya. Lebih baik kita tekankan hal yang sangat penting sebelum hari itu tiba. Mujizat jelas terjadi. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tujuan kita bukan itu. Oke, itu pertama. Kematian ini disebut kematian yang pertama, kematian fisik. Ya. Yaitu berpisahnya jiwa atau roh dengan tubuh. Kebenaran ini nggak boleh ditawar. Pegangin. Kalau ada orang yang ngomong, enggak, ceritanya nggak gitu, lupakan. Karena ini bukan misteri, ini ayat yang gampang. Kebenaran kedua, adanya yang namanya intermediate state. Ketika seseorang mati, roh jiwanya kemana? Ingat, Tuhan Yesus belum datang, artinya belum ada kebangkitan. Artinya roh jiwa manusia masih berupa roh jiwa. Ya kan? Cuma tubuhnya mati. Kemana? Harus dicari jawabannya di Alkitab. Ada dua tempat. Intermediate state. Ada dua tempat. Yang satu di Hades, dunia orang mati. Untuk orang-orang yang nggak benar, ini dunia roh ini. Yang satu lagi di Firdaus. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus berkata begini, hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Hari ini juga loh. Udah kebangkitan belum? Belum. Artinya dunia roh Firdaus itu. Firdaus bukan nama tempat, suatu keadaan yang nyaman. Di dunia roh yang nyaman, versinya Tuhan nih, bersama Tuhan. Orang-orang kudus Tuhan bersama Tuhan di Firdaus. Tapi orang-orang jahat di Hades. Ini disebut intermediate state. Gak ada Pak kalimatnya di Alkitab. Betul, tapi pengertiannya ada. Kalau enggak ada di mana dia? Gentayangan. Ada di Firdaus. Tuhan yang ngomong kok. Jelas ya. Kalau dalam Tuhan Yesus pernah ngomong tentang orang kaya dan Lazarus, kan dikatakan orang kaya masuk ke dunia orang mati, alam maut. Apa itu? Hades. Sedangkan Lazarus ada di pangkuan, di mana itu? Di Firdaus.
Jelas ya? Ingat, belum kebangkitan. Intermediate state namanya. Dan ini tidak bisa dibantah. Belum kebangkitan. Jangan ngomong kebangkitan. Ini dunia roh. Oke. Yang ketiga. Poin ketiga, Tuhan Yesus pasti datang kembali. Untuk kedua kalinya. Pasti. Ya, intermediate state ini bisa dibaca di Lukas 2 ayat 43 atau di pangkuan Abraham itu Lukas 16 ayat 22. Kalau ada catatan yang lengkap ini kan enak. Jadi bisa mengerti. Jangan pengertiannya amburadul. Baca satu ayat, iya, tapi nggak terangkai. Ya, itu dia, Firdaus. Oke, nah, kebenaran yang ketiga. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Tuhan sendiri yang ngomong, aku pergi menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, kamu ada. Gak boleh ditawar loh itu. Gak boleh ditawar tuh. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ini adanya di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ada juga di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Ada juga di Kisah 1 ayat 11. Ada juga di mana-mana. Banyak sekali ayatnya. Jadi nggak bisa ditawar. Ini adalah kebenaran ketiga. Jadi Bapak Ibu kalau baca suatu tafsir lain kali, kebenaran ini dibawa. Tafsir itu cocok nggak sama ini? Kalau nggak cocok, out. Salah berarti. Nggak tepat. Karena ini benar kan? Kita kan nggak ngomong yang banyak tafsir, kita ngomong yang pasti-pasti aja dulu. Seringkali orang nggak pegangin yang pasti-pasti. Yang misteri dipelajari malah ruwet, nggak karuan lama-lama. Oke. Kebenaran berikutnya lagi. Akan ada kebangkitan orang mati. Itu sudah pasti. 4 ya. Akan ada kebangkitan orang mati. Ini nggak boleh ditawar nih. Yang keempat, kebangkitan orang mati. Orang mati bangkit itu maksudnya dibangkitkan Tuhan, dikasih tubuh fisik, bukan bangkit secara roh. Ingat baik-baik. Yang namanya bangkit itu benar-benar bangkit. Bukan mati, rohnya keluar udah bangkit. Ya kalau itu sekarang udah bangkit dong. Yang dimaksud Tuhan kan bukan itu. Nanti ketika Tuhan Yesus datang, dibangkitkan. Dibangkitkan itu dihidupkan kembali. Dengan tubuh yang baru tentunya. Bukan tubuh yang lama. Bukan waktu dulunya, waktu mati encok. Pas dibangkitkan, Tuhan kok masih sakit lagi Tuhan? Ya itu yang lama. Enggak, semua dikasih baru. Dan yang tua menjadi muda, udah pasti. Yang muda menjadi yang muda ya tetap muda. Bukan yang muda jadi bayi. Bukan. Ya. Karena di sana semua tubuhnya sempurna. Ya. Udah nggak bisa mati lagi. Nah, kebangkitan orang mati itu jelas pakai tubuh. Nanti di rumah dibaca ya ayat-ayatnya ya. Saya mau kasih ayatnya aja. Ini menarik loh kalau dibaca di rumah. Daniel 12 ayat 2. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29 dan 1 Tesalonika 4 16 sampai 17 deh. Udah, itu aja. Masih banyak ayat Alkitab, banyak sekali. Bukan cuma ini cuma contoh. Kebenaran yang berikutnya ini diulur sebentar nggak apa-apa ya? Nggak keberatan kan? Sudah pasti ada penghakiman. Jangan pernah bilang, kita anak Pak, nggak dihakimi. Makanya kita bisa suka-suka.
kita ke diskotik apa aja, tetap anak kita Pak. Pasti diampuni. Ini apa sih ajaran hyper grace itu? Ngaco itu. Justru karena kita anak yang benar sebagai anakku. Justru karena kau kutebus, hiduplah menurut roh, bukan menurut daging. Justru karena kau kutebus, kau berhutang. Bukan malah enak-enakan. Ajaran banyak yang sesat di luaran. Enggak lihat Alkitab. Makanya poin-poin ini dipegang, udah jangan ditawar-tawar lagi. Oleh apapun. Yang kelima apa? Penghakiman. Pasti ada penghakiman. Akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Nanti di rumah dibaca ya, Kisah 17, 30, 1, Roma 14 ayat 10. Ini cuma contoh loh, ayatnya masih banyak, bukan cuma ini toh. Jadi kalau orang sampai nggak mengerti gini, waduh, saya nggak ngerti itu. Dan kenyataannya, yang keenam, bumi ini akan jadi lautan api. Gehenna diterjemahkan menjadi neraka. Ini Alkitab yang ngomong kan? Jadi neraka itu bumi ini yang jadi lautan api. Tempat setan-setan, setan, roh-roh jahat, dan orang-orang yang ditolak Tuhan berakhir di sana. Heran loh, ada pendeta yang ngomong begini. Di neraka aku mendapat penglihatan. Aku melihat neraka. Di neraka sana, setan-setan pada menyiksa orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Bapak Ibu ngerti gak salahnya apa? Di neraka rupanya ada kerajaan neraka. Lalu setan jadi penguasanya. Lah kok enak? Kayak legenda aja. Di neraka rupanya setan yang jadi rajanya. Menyiksa. Pendeta loh ngomong begitu. Bapak Ibu yang teliti. Kelihatannya lagi mau belain Tuhan Yesus. Padahal dia bohong. Di neraka itu justru setan yang dibakar. Bukan setan yang menyiksa orang sesat. Orang sesat dan setannya sekalian. Dibakar di situ. Di lautan api, bumi. Bumi yang jadi lautan api ini. Dan mungkin bukan cuma bumi. Kan bumi dan langit lenyap kan? Langit yang sekarang kita lihat ini. Bukan universe secara keseluruhan. Gede kan universe tuh. Kalau cuma satu galaksi pun gak ada apa-apanya dibanding universe. Lenyap. Jadi lautan api. Nah inilah yang perlu dibaca 2 Petrus 3 ayat 7 sampai 13. Langit dan bumi akan lenyap, unsur-unsurnya hangus. Kalau demikian, betapa salehnya kamu harus hidup supaya tidak dibuang ke sana. Sederhana loh ini. Dan yang terakhir, pasti ada langit baru, bumi baru. Saya singkat aja ya, LB3 ya. Langit baru, bumi baru, itulah surga. Semua orang kudus akan dibawa Tuhan ke langit baru, bumi baru. Ini boleh dibaca dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Atau bisa juga 2 Petrus tadi. 2 Petrus 3 ayat 13. Atau bisa juga 1 Tesalonika 4, 16 sampai 17. LB3. Kebenaran masih banyak, tapi 7 ini nggak boleh dilepas. Mulai sekarang kalau Bapak Ibu dengar sesuatu yang berbeda dengan 7 ini, nggak usah dianggap, nggak usah didebat juga, percuma. Karena banyak orang mempunyai cara berpikirnya sendiri, tanpa mau melihat Alkitab dengan teliti. Padahal Alkitab adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Manusia hanya bisa berubah mindsetnya. Sesuai yang Tuhan Yesus inginkan, kalau dia mengerti firman. Manusia kalau mengasihi Tuhan, akan melakukan segala perintah Tuhan. Melakukan segala perintah Tuhan harus mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan dari Alkitab. Bukan dari tempat lain. Amin.
Oke, jadi kita tidak usah ribut dengan akhir zaman itu kapan, bagaimana. Ya bolehlah, belajar boleh. Tapi persiapannya jauh lebih penting. Sebab kalau setiap saat kita mati, ya itu sudah akhir zaman buat kita. Berjaga-jagalah. Wahyu 16 ayat 15. Berjaga-jaga, yang berjaga-jaga, yang berbahagia. Lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Ini pakaian bukan ini loh ya. Bapak Ibu pakai ini loh ya. Ingat gak? Hal kerajaan surga seperti seorang raja yang mengadakan pesta kawin buat anaknya. Orang spesial diundangnya. Nggak ada yang datang. Akhirnya semua orang yang ada diundangnya. Dan banyak yang datang. Tapi di antara yang datang, ada yang pakai pakaian pesta, ada yang tidak. Ada yang mempersiapkan diri untuk pesta. Itulah pakaian kekudusan. Hidup saleh, hidup suci, hidup kudus. Hidup yang memisahkan diri dari dunia. Yang tidak bercacat, tidak bercelah. Yang dalam segala hal benar. Baik aku makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 itu. Baik aku makan, minum, bicara, hati-hati dengan bicara. Dari mulut seseorang kita sudah tahu dia anak Tuhan atau bukan. Sebab kalau dia nyinyir, kita sudah tahu isi hatinya. Nyinyir itu apa ya? Bahasa apa ya? Dari caranya seseorang menulis di sosial media, kita langsung tahu hatinya seperti apa. Betul nggak? Sebagai anak Tuhan, anak Bapa di surga, hati-hati. Ketika kita menulis di Facebook, ketika kita bicara, hati-hati. Segala sesuatu harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus menyenangkan Tuhan. Ya, itulah orang suci yang tidak bercacat, tidak bercelah. Segala sesuatu dilakukan untuk Tuhan. Ciri orang suci itu dua itu. Makanya kalau kita kedatangan Tuhan setiap saat, kita siap. Harus siap, karena bisa setiap saat. Jangan besok ya Pak kita mulai tobatnya. Enggak, sekarang. Perbaiki diri. Buang semua, lepaskan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran-pikiran jahat, dendam masa lalu, sakit hati sama orang tertentu. Salah dia memang. Tapi hati kita jangan dikotori oleh hal-hal begitu. Meskipun kita di pihak yang benar. Lepaskan. Sebab kita mau menyambut kedatangan Sang Raja. Dengan hati yang bersih. Dengan hidup yang bersih, tidak bercacat, tidak bercelah. Sebab Dia kudus. Maka kita harus kudus. Amin ya.